Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Zidane, mahasiswa Politeknik Caltech Riau, jurusan Teknik Informatika. Nah, baiklah, pada video kali ini, saya akan menampilkan dan menjelaskan hasil latihan dan tugas praktikum saya. Nah, bagaimana penjelasan dan tampilannya? Berikut videonya. Baiklah teman-teman, pada penjelasan awal di sini saya akan menjelaskan hasil latihan di kelas praktikum. Mana pada hasil latihan kelas praktikum diminta untuk membuat tampilan dari data JSON produk yang sebelumnya, di mana tampilannya berbeda pada percobaan pada kelas praktikum. Di sini hasil tampilan saya yang berbeda pada percobaannya. Di sini terdapat pencarian, lalu filterisasi data berdasarkan opsi yang kita pilih, lalu di sini list-listnya. Di sini listnya berupa card, mana di setiap card memiliki gap, lalu responsif. Sini responsifnya dari sini. Nah, bagaimana penjelasan codingannya? Berikut penjelasannya, teman-teman. Di sini kita mulai dari useState, di mana pada useState ini digunakan untuk menyimpan data yang kita inputkan. Kalau di sini diinputkan pada system, lalu selected yang kita pilih opsinya. Di sini pada contohnya di sini data disimpan apabila kita Apple, maka fungsi useState di situ menyimpan data yang kita inputkan teman-teman. Lalu Albranch di sini menyimpan data yang kita pilih opsinya seperti Apple, gitu teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada handle change, digunakan untuk menghandle perubahan yang terjadi saat kita melakukan perubahan pada inputan. Maka handle change di sini akan mengubah juga tampilannya sesuai inputan yang baru kita inputkan. Seperti contohnya di sini Apple, wah lagi jadi Samsung. Nah, disinilah fungsi handle change, merubah atau menghandle tampilan yang saat inputannya sudah berbeda, teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada algoritma untuk filterisasi datanya. Di sini terdapat const filters product, di mana produk data kita filter jadi produk. Di mana produk data ini nama variabel dari data JSON kita. Jadi produk, lalu const matchers, di mana const matcher ini digunakan untuk pencarian data, di mana data produk di sini hanya matching berdasarkan title atau description, atau hanya relate berdasarkan title dan description di sini, teman-teman. Lalu datanya diubah jadi karakternya huruf kecil semua, include search term. Sini search termnya, teman-teman. Nah, bagaimana sih maksud match dengan title dan description? Nah, di sini yang maksud match itu yaitu data yang kita cari hanya match apabila kita cari berdasarkan nama titelnya seperti titel Apple iPhone 13, lalu Samsung, dan deskripsinya. Jika di luar itu, maka data tidak akan tampil. Di sini contohnya, teman-teman. Di sini kategori, misalnya kita klik kategori, apakah nampil? Tidak akan nampil, teman-teman, apabila kita pilih kategorinya di sini. Di pencariannya, hanya matching kedua ini aja, yaitu titelnya dan description-nya. Lalu selanjutnya, ada const match kategori. Di sini const match search, lalu match kategori. Mana hanya match atau menampilkan berdasarkan kategori atau selected yang kita pilih. Di sini menggunakan selected, teman-teman ya. Kita gunakan selected karena kita menggunakan opsi, kita filterisasi datanya berdasarkan produk, yaitu brandnya, teman-teman, atau brand. Di sini kita gunakan data brand, produknya brand di sini ya, teman-teman. Lalu akan menampilkan data yang sesuai brand tersebut, teman-teman. Lalu nama datanya kita ubah jadi huruf kecil semua, menggunakan data map selected to lowercase. Jika ini keduanya true, maka akan mengembalikan hasilnya, teman-teman. Disinilah akan mengembalikan hasilnya pada tampilannya, teman-teman. Dan berikut penjelasan hasil dari filterisasi datanya, teman-teman. Lalu di sini terdapat const alt kategori, yaitu menampilkan list-list pada option nanti, teman-teman. Nah, akan menampilkan list-list yang tersedia pada data JSON. Di sini contohnya, yaitu pada all brands, ini menampilkan list-list yang tersedia, teman-teman, pada brandnya. Di sini ada Apple, Samsung, dan lain-lain. Ini hanya menampilkan list-listnya. Nah, selanjutnya pada return, yaitu mengembalikan tampilannya, teman-teman. Itu mengembalikan hasil tampilannya pada halaman website nanti, teman-teman. Lalu di sini terdapat inputan, yang mana kita untuk pencarian data, teman-teman, berdasarkan yang dua tadi, teman-teman, yang matching, title dan description. Lalu di sini namanya sesuaikan search term, mana kita on change-nya handle change. Lalu di sini terdapat select option, teman-teman, yaitu kita mencari berdasarkan opsi, yang mana nanti akan difilterisasi datanya. All category maps di sini tadi yang sesuai sebelumnya, teman-teman, itu menampilkan list-listnya berdasarkan indeks dan value-nya. Lalu di sini, teman-teman, terdapat div, class name, grid,
Calls di sini merupakan tampilan card-nya nanti teman-teman. Di sini tampilan card ini. Mana di dalamnya terdapat responsif teman-teman, di mana grade call 1. Mana ini tampilan defaultnya teman-teman 1. Mana biasanya digunakan untuk smartphone. Mana di sini seperti contohnya kita inspect dulu. Nah, di sini tampilan smartphone-nya teman-teman, ada iPhone. Jadi 1 teman-teman, di mana lebarnya kurang dari 640 teman-teman, 640, maka dia akan satu kolom. Lalu selanjutnya di sini terdapat small, SM ini small teman-teman, maka grid kolomnya jadi 2, kolom-kolomnya jadi 2 teman-teman. Di sini contohnya, misalnya biasanya kalau small itu di atas atau sama dengan 640 teman-teman, kita uji coba. Di sini kita ubah jadi 640. Di sini ya, kenapa? Oh, maaf teman-teman, di sini ada kesalahan. Di sini kita ubah dulu. Di sini teman-teman jadi 2 kolomnya. Namun tingginya di sini kita ubah jadi 1000. Coba. Oke, jadi 1000 saja. Nah, jadi kalau lebarnya 640 ke atas akan jadi kolomnya akan jadi 2. Lalu selanjutnya pada codingan terdapat medium. Medium ini biasanya 768 ke atas teman-teman. Kalau kolomnya akan jadi 3. Di sini misalnya kita tes jadi 770 saja. Maka kolomnya ada jadi akan 3 teman-teman. Lalu selanjutnya di sini terdapat lerp, ukuran besar. Kolomnya akan jadi 4. Nah, biasanya lerp ini akan tampilan dari layar monitor kita atau layar laptop kita, mana ukuran pixelnya lebih dari 1024. Di sini kita coba aja 1050 teman-teman. Nah, jadi 3 teman-teman. Nah, begitulah penjelasan responsivitasnya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini hanya tampilannya yaitu yang berbeda pada hasil percobaan sebelumnya. Mana kuncinya yaitu produk ID, lalu di sini menampilkan produk title, produk diskon, produk description, kategori, dan lain hal sebagainya, teman-teman. Nah, berikut hasil tampilannya. Misalnya kita cari Apple. Lalu keluar Apple, lalu all brands, Samsung. Apple, teman-teman. Dual kamera, description-nya hanya matching ke dua ini teman-teman, hanya titelnya sama description-nya begitu. Nah, begitulah penjelasan pelatihannya teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil tugas praktikum saya. Di mana pada tugas praktikum kita diminta untuk membuat 2 filterisasi data, di sini berdasarkan tipe, lalu operator, lalu diminta 1 pencarian. Di sini ada pencariannya. Lalu pada data JSON-nya diminta untuk menampilkan gambar. Di sini gambarnya. Nah, bagaimana penjelasan codingannya? Berikut penjelasannya teman-teman. Di sini pada data JSON-nya terdapat 20 ID dengan 3 nested structure. 1, 2, dan 3. Di sini kelewatan. Lalu selanjutnya pada codingannya di sini kita mulai dengan useState, di mana useState ini digunakan untuk menyimpan data yang kita inputkan atau kita pilih select optionnya di sini. Di sini ada system, select type, dan select operator. Menyimpan data yang kita inputkan atau data yang kita pilih opsinya. Di sini pada contohnya di sini kita menyimpan data yang kita pilih. Ini eksekutif atau seluruh type atau yang lain halnya. Lalu selanjutnya ada const handle change, mana di sini handle change ini untuk mengatasi perubahan yang terjadi pada inputan teman-teman. Misalnya kita input eksekutif sebelumnya, lalu kita ingin ubah jadi business. Nah, disinilah fungsi handle change, mengatasi perubahan. Karena apabila kita telah berubah inputannya, maka akan menampilkan hasil yang berubah juga atau menampilkan hasil yang baru. Lalu selanjutnya di sini terdapat algoritma untuk filterisasi datanya teman-teman. Di sini kita mulai dari const filter boost, di mana variabel boost data, di mana boost data ini merupakan variabel dari data JSON. Difilter menjadi boost. Lalu terdapat variabel match source, di mana match source ini akan menampilkan hasil pencarian sesuai dengan rute perjalanan atau operator bus. Mana di sini yang maksud sebelumnya itu matching, hanya matching sesuai rute perjalanan atau operator bus.
Lalu data itu diubah jadi kecil, lalu include system. Di sini contohnya, di sini hanya matching rute bus sama operator bus. Jika saya pilih eksekutif, maka hasilnya tidak nampil teman-teman. Dan sebaliknya, apabila saya pilih antara operator bus atau rute, maka hasilnya nampil. Contohnya Jakarta-Bandung, maka nampil Jakarta-Bandung teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada dua, cons match kategori dan cons match operator, yang itu digunakan untuk menampilkan jika tipe busnya menampilkan tipe bus atau operator bus yang kita pilih, maka menampilkan hasil yang sesuai dengan tipe atau yang kita pilih sebelumnya, option yang kita pilih. Di sini jika true ya teman-teman. Lalu di sini ada return, mengembalikan hasilnya teman-teman, mengembalikan tampilannya nanti teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada cons all kategori dan cons all operator teman-teman, mana digunakan untuk menampilkan hasil list atau opsi-opsi yang terdapat pada tipe bus ataupun operator bus. Di sini contohnya, di sini listnya ada eksekutif, bisnis, ekonomi, dan sleeper. Lalu di operator terdapat Raja Riau, Sinar Jaya, Kurnia, dan lain-lain. Itu digunakan untuk menampilkan seluruh kategori yang ada, atau menampilkan list-list yang ada. Nah, selanjutnya di sini terdapat return, yang mana mengembalikan nanti tampilan pada halaman websitenya teman-teman. Di sini pada returnnya terdapat sebuah inputan untuk inputan sistem, di mana untuk pencarian data. Nah, jangan lupa name-nya di sini sesuaikan dengan sistem atau use state yang kita bikin. Karena sistem untuk menyimpan data pencarian. Lalu terdapat dua select option. Di sini pada select option ini digunakan untuk memilih opsi-opsi atau memfilterisasi data berdasarkan apa yang kita pilih. Di sini berdasarkan kategori atau berdasarkan rute. Nah, di sini terdapat kategori maps, di mana sebelumnya yaitu menampilkan list-list yang tersedia. Di sini berdasarkan kategorinya, lalu indeksnya. Menampilkan indeks, keberapa, value-nya apa. Nah, selanjutnya di sini terdapat div class name, grid kolom 1. Di sini terdapat sebuah card, teman-teman. Ini cardnya teman-teman. Di sini terdapat cardnya. Di sini mulai dari sini dan seterusnya. Dimana di sini telah menerapkan responsivitas. Dimana responsivitasnya di sini dimulai dari grid kolom 1. Dimana grid kolom 1 ini tampilan defaultnya teman-teman. Biasanya tampilan smartphone. Berikut penjelasannya. Di sini kita inspect lagi teman-teman. Nah, di sini responsifnya kita ubah. Jadi ini contoh smartphone-nya teman-teman, atau Android atau iOS-nya XR. Di sini jika 414 atau kurang dari 640, maka dia akan kolomnya menjadi 1. Selanjutnya jika small, SM ini small ya teman-teman, maka grid kolomnya jadi 2. Mana small ini biasanya lebih besar dari 640-an. Kalau salah ya teman-teman. Di sini kita ubah jadi 640. Nah, jadi 2 kolomnya teman-teman. Jika 639 teman-teman. Oke, 1. Maka jika lebih dari 640, maka kolomnya berubah jadi 2. Dan begitu seterusnya. Jika small, jika large ini besar, maka kolomnya 3. Mana kalau large ini biasanya di atas 760. Kita coba 700. Kalau large di atas 1024, teman-teman. Nah, kita ubah 1024. Berarti kalau di atas 1024, maka ada 3. Nah, ya kan teman-teman, 1024 kalau large. Lalu di sini ada extra large teman-teman. Misalnya di sini sudah di atas 2000-an, mana digunakan untuk tampilan monitor kita teman-teman, atau tampilan laptop kita. Nah, di sisanya di sini akan menampilkan data-data bus yang tersedia. Nah, di sini bus ID layanan sebagai kuncinya. Lalu di sini digunakan untuk menampilkan gambar busnya, lalu tipe bus, operator bus, rute. Di sini bus, harga tiket. Di sini bukan merupakan nested structure-nya teman-teman. Di sini dapat nested lagi harga. Di sini harga tiket anaknya.
dan lain hal sebagainya. Nah, begitu penjelasan tentang codingannya teman-teman. Berikut demonstrasinya. Ini misalnya saya jadi tipenya eksekutif. Lalu saya pelajari wisata. Lalu saya cari bukan baru Dumai. Nah, di sini nampilkan cuma satu teman-teman. Gitu. Surabaya. Nah, begitu teman-teman. Nah, baiklah teman-teman. Dengan berakhirnya penjelasan tugas, maka berakhir juga video kali ini. Maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Saya Muhammad Zidan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.